Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah memasuki beberapa hari. Kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan. Alangkah lebih baiknya setiap Ramadan datang, setiap umur kita bertambah. Mudah-mudahan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya hidup kita, ibadah kita semakin bertambah, semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 golongan manusia yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbar. Suatu ketika Rasulullah SAW hendak naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Falamma raqiya darajatul ula, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kepada mimbar, kepada level pertama, kepada tangga pertama, kemudian Rasulullah berkata amin. Kemudian naik lagi Rasulullah kepada tangga yang kedua, naik kepada anak tangga yang kedua, Rasulullah kemudian berkata lagi amin. Naik lagi ke tangga yang ketiga, Rasulullah SAW berkata lagi amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin thalatha marrat. Wahai Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Engkau berbicara dengan siapa? Atau apa yang engkau amini wahai baginda Rasul? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kepada tangga yang pertama, kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril berkata kepada baginda Nabi, saqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah bagi orang yang ketemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dari hidupnya dan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berkata amin. Kemudian Rasulullah naik lagi kepada tangga yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi amin. Apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam? Saqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah bagi orang yang menemui orang tuanya, atau ketika orang tuanya masih hidup, atau salah satunya masih hidup, tapi tidak membuatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naiklah lagi Rasulullah kepada tangga yang ketiga, kemudian Rasul lagi berkata amin. Lalu Jibril berkata kepada baginda Rasul, saqiya abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Celakalah bagi orang yang ketika diucapkan nama Muhammad, ketika engkau disebutkan nama Muhammad, tetapi orang tersebut tidak membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dijelaskan bahwasannya ada 3 golongan manusia yang merugi. Pertama adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan. Orang yang berjumpa dengan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, tetapi puasanya tidak menyebabkan ia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memanfaatkan momentum Ramadan untuk beribadah. Ia tidak menggunakan Ramadan untuk digunakan sebaik-baiknya, untuk digunakan memperbanyak amal kebaikan.
sehingga keluar dari Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni karena ia tidak menggunakan momentum Ramadan untuk dijadikan ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, celaka bagi orang yang masih ada orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia tidak mau mencari keridhaan orang tua. Ia tidak berbakti kepada orang tua, ia tidak mengabdi kepada orang tua, sehingga karena ia tidak berbakti, karena ia tidak mengabdi kepada orang tua, tidak menyebabkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, selagi orang tua kita masih ada, selagi orang tua kita masih hidup bersama kita, maka dekatilah orang tua, hormatilah orang tua, mengabdi kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, celaka bagi seorang hamba yang ketika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ia tidak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, marilah kita gunakan momen Ramadan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal kebaikan. Yang kedua, mari kita sama-sama menghormati orang tua, mencari keridhaan orang tua, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi menghormati Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa selalu bersolawat kepadanya, agar kita mendapatkan syafaatul udma di yaumul qiyamah dan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.